Dalam dunia manajemen modern yang penuh tantangan, akurasi dalam perencanaan anggaran menjadi kunci keberhasilan dalam sebuah organisasi. Tapi bagaimana jika selama ini kita menyusun anggaran hanya berdasarkan volume produksi atau jam kerja tanpa mempertimbangkan aktivitas yang sebenarnya menggerakkan biaya? Nah, disinilah anggaran berbasis aktivitas atau Activity Based Budgeting atau yang disingkat dengan ABB hadir sebagai solusi. Anggaran berbasis aktivitas merupakan prosedur menyusun anggaran yang fokus pada biaya aktivitas atau pemacu biaya yang dibutuhkan untuk operasi. Biaya-biaya tersebut kemudian dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok biaya yang homogen berdasarkan pemacu biaya yang berasal dari pengharga-pokokan berbasis aktivitas. Mengapa sebuah organisasi membutuhkan anggaran berbasis aktivitas atau Activity Based Budgeting atau yang biasa disingkat dengan ABB? Karena ABB tidak hanya sekedar metode penganggaran, tetapi juga alat strategis untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan daya saing. Nah, mari kita lihat 10 alasan utama mengapa ABB menjadi sangat penting. Yang pertama, ABB memberikan akurasi informasi biaya yang lebih tinggi karena didasarkan pada aktivitas nyata, bukan sekedar volume atau output. Yang kedua, ABB mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, mulai dari penetapan harga hingga perencanaan investasi dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, ABB membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang keempat, ABB memungkinkan strategi pemasaran yang lebih tajam dengan analisis biaya yang mendalam untuk tiap saluran dan produk. Yang kelima, ABB mendukung pengendalian dan pengurangan biaya tanpa menurunkan kualitas layanan atau produk. Yang keenam, ABB memperkuat transparansi dan akuntabilitas karena setiap anggaran dapat ditelusuri langsung ke aktivitas pemicunya. Yang ketujuh, ABB memfasilitasi adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis dengan memungkinkan organisasi menyesuaikan anggaran berdasarkan perubahan aktivitas. Yang kedelapan, ABB sangat cocok diintegrasikan dengan teknologi informasi seperti ERP dengan sistem akuntansi digital yang mempercepat analisis dan pelaporan. Yang kesembilan, ABB mendorong pengembangan budaya kinerja karena fokus pada aktivitas mendorong setiap bagian organisasi bertanggung jawab atas hasil dan biaya. Yang ke-10 dan yang terakhir, ABB memberikan dasar kuat bagi inisiatif berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dengan menunjukkan aktivitas mana yang berdampak ke sosial dan juga lingkungan. Nah, dengan semua keunggulan ini, ABB menjadi pendekatan penganggaran yang sangat relevan untuk organisasi yang ingin tumbuh secara berkelanjutan dan terukur. Jadi selanjutnya itu ada prinsip dasar dalam anggaran berbasis aktivitas, di mana prinsip dasar dalam anggaran berbasis aktivitas ini terdiri menjadi 3. Yang pertama itu ada anggaran berbasis aktivitas yang berfokus pada pemahaman tentang aktivitas dan hubungannya untuk mencapai tujuan strategik, di mana anggaran berbasis aktivitas ini diawali dengan manajemen mendefinisikan visi, misi, strategi, dan usulan nilai dari produk dan jasa, di mana strategi ini dirumuskan berbasis pada analisis kebutuhan pelanggan, pengetahuan pasar, dan persaingan untuk menentukan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Lalu yang kedua itu ada anggaran berbasis aktivitas yang berfokus ke penciptaan nilai, di mana nilai dapat diciptakan ketika customer bersedia menggunakan produk dan jasa, dan sasaran yang diperlukan untuk mencapai nilai tersebut adalah yang pertama, untuk pemerolehan dan pertumbuhan pangsa pasar. Yang kedua ada pertumbuhan profit margin. Yang ketiga ada pengurangan biaya, dan yang terakhir itu ada pengurangan pajak penghasilan. Lalu prinsip yang ketiga itu ada anggaran berbasis aktivitas yang merupakan proses yang mengarahkan seluruh aktivitas perusahaan untuk menciptakan nilai, di mana aktivitas perusahaan untuk penciptaan nilai ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu ada aktivitas yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan produk dan jasa bagi customer luar. Yang kedua itu ada aktivitas yang memberikan dukungan secara langsung kepada result producing activity dalam penyediaan produk dan jasa bagi customer. Yang ketiga itu ada jasa yang menyediakan layanan bagi result producing activity dan result contributing activity. Lalu yang terakhir itu ada pusat jasa yang menyediakan layanan kebersihan dan rumah tanggaan bagi ketiga aktivitas tersebut. Sekian. Baik semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari anggaran berbasis aktivitas.
Untuk kelebihannya, yang pertama ada orientasi personel ke pemenuhan kebutuhan pelanggan, di mana dengan ABB seluruh personel organisasi diarahkan untuk mencari peluang perbaikan sistem yang berorientasi pada penciptaan nilai bagi pelanggan, di mana hal ini meningkatkan kesadaran dan fokus karyawan terhadap kualitas layanan atau produk yang dihasilkan, sehingga organisasi lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada fokus pada perencanaan aktivitas untuk value. Penyusunan anggaran berbasis aktivitas memberikan gambaran yang jelas antara sebab dan akibat. Hubungan yang jelas ini memudahkan penetapan target yang spesifik dan terukur, sehingga peran setiap personel menjadi lebih jelas selama periode anggaran. Yang ketiga ada mendorong perbaikan sistem dan efisiensi. ABB memotivasi personel untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap aktivitas yang berjalan. Dengan begitu, aktivitas yang tidak bernilai dapat diidentifikasi dan dieliminasi, sehingga efisiensi personal lebih meningkat. Yang keempat ada memberikan gambaran biaya yang lebih akurat karena karena biaya dialokasikan berdasarkan aktivitas yang benar-benar terjadi. ABB menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat dan realistis dibandingkan metode penganggaran tradisional, di mana hal ini membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Yang kelima ada mendukung pengambilan keputusan yang efektif informasi, di mana informasi biaya yang detail dan berbasis aktivitas membuat manajemen dapat mengambil keputusan strategis seperti penetapan harga, penghapusan produk yang tidak menguntungkan, dan alokasi sumber daya secara optimal. Selanjutnya ada kekurangan dari anggaran berbasis aktivitas. Yang pertama ada proses penyusunan yang lebih rumit, di mana anggaran berbasis aktivitas itu membutuhkan pemahaman mendalam tentang seluruh aktivitas organisasi. Proses identifikasi, klasifikasi, dan pengukuran aktivitas memerlukan waktu, tenaga yang lebih dibandingkan metode konvensional. Yang kedua ada memerlukan data dan sistem informasi yang memadai. Untuk menjalani ABB secara efektif, organisasi harus memiliki data aktivitas yang lengkap dan akurat serta sistem informasi yang mendukung. Seringkali data ini sulit diperoleh dan belum tersedia, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi lebih lambat. Yang ketiga ada biaya implementasi lebih tinggi. Implementasi ABB membutuhkan investasi awal yang besar, baik untuk pelatihan personel, pengembangan sistem maupun pengumpulan data aktivitas. Biaya ini bisa menjadi kendala terutama bagi organisasi kecil atau yang belum siap secara teknologi. Yang keempat ada resistensi dari personel. Perubahan paradigma dari penganggaran tradisional ke ABB dapat menimbulkan resistensi atau penolakan dari personel yang sudah terbiasa dengan sistem lama, di mana proses adaptasi ini memerlukan waktu dan komitmen dari seluruh pihak dalam organisasi. Yang terakhir, tidak semua aktivitas mudah diukur. Beberapa aktivitas, terutama yang bersifat tidak langsung, sulit diidentifikasi dan diukur secara kuantitatif. Hal ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam pengalokasian biaya. Lalu bagaimana sih tahapan dari penyusunan activity based budgeting atau ABB ini? Nah, activity based budgeting itu memerlukan 3 tahapan, yaitu mengidentifikasi pemicu biaya, yang mana langkah ini adalah langkah awal dalam metode ABB yang terletak pada penentuan berbagai kegiatan. Jika kita tidak benar-benar mengerti kegiatan apa saja yang dilakukan, maka akan sulit untuk membagi biaya secara akurat sesuai dengan bagaimana sumber daya itu benar-benar dipakai. Penentuan kegiatan ini penting karena dapat meningkatkan pengeluaran dengan produk atau jasa dan menentukan potensi penghematan biaya serta menunjang proses pengambilan keputusan. Lalu yang kedua itu adalah menghitung unit dasar yang diperlukan untuk setiap aktivitasnya. Langkah ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur seberapa banyak input atau sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan setiap aktivitasnya. Lalu yang ketiga itu adalah menghitung biaya total pada setiap aktivitasnya. Dalam penyusunan anggaran berbasis aktivitas, langkah ini sangat krusial setelah mengidentifikasi kebutuhan unit dasar untuk setiap aktivitasnya, yang mana itu adalah menghitung biaya total pada setiap aktivitasnya. Kegiatan ini meliputi mengumpulkan dan menjumlahkan seluruh biaya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang secara spesifik terkait dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang telah